Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aila Julita dan rekan saya Fariska Mairunisa. Oke, jadi di video kali ini kita bakal mengulik satu fakta menarik dari salah satu negara yang sudah cukup terkenal pada saat ini. Wah, fakta menarik ya? Iya dong, pastinya. Nah, negara ini juga sering dijuluki sebagai negeri Sakura. Dan pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan penyebutan kata tersebut. Aku tahu negara yang sering dijuluki negeri Sakura adalah negara Jepang. Nah, benar banget tuh Fariska. Jadi hari ini kita bakal ngebahas fakta menarik tentang negara Jepang. Kalau di antara teman-teman ada yang bertanya, kenapa Jepang dan emangnya Jepang punya fakta menarik apa sih? Jadi, sebelum menjadi negara yang sukses dan berkembang seperti sekarang ini, dulu Jepang sempat menjadi negara yang paling tertinggal jauh oleh negara-negara maju lainnya loh. Dan kalian tahu, Jepang pada saat itu benar-benar sangat tertinggal dari segi teknologi dan ilmu pengetahuannya. Oh ya, aku baru tahu ternyata negara Jepang semaju dan seberkembang ini dulunya pernah menjadi negara yang tertinggal sangat jauh daripada negara lainnya. Benar banget. Itu karena Jepang sempat nerapin satu sistem politik yang namanya sistem politik Sakoku. Aku pernah mendengar politik yang pernah diterapin di Jepang. Salah satunya seperti politik Shokaku. Tapi aku penasaran sih, politik Shokaku itu apa sih? Jadi politik Sakoku ini adalah salah satu kebijakan isolasi nasional yang diterapkan di Jepang pada tahun 1633 sampai 1854. Nah, dan yang aku tahu tujuannya adalah untuk membatasi pengaruh asing, terutama pengaruh agama Kristen, agar bisa menjaga stabilitas dalam negeri. Dan mereka juga sangat membatasi perdagangan antara negara lain. Pedagang yang diizinkan berdagang di Mana Nagasaki hanyalah pedagang Belanda saja. Selain itu tidak diperbolehkan. Sistem politik pada negara itu benar-benar sangat ketat. Ya, malahan Jepang udah tertutup dari perkembangan dunia luar selama lebih dari 200 tahun lamanya. Luar biasa banget. Ternyata aku baru tahu kalau ada negara yang udah tertutup sejak lama. Benar, tapi setelah bertahun-tahun menutup diri, Jepang akhirnya bersedia membuka dan menormalkan kembali hubungan perdagangan dengan negara-negara barat. Salah satunya adalah dengan Amerika Serikat dan dengan negara barat lainnya. Dan pada saat itu juga, Jepang merupakan salah satu akses jalur perdagangan dunia dan mau tidak mau mereka harus menormalkan kembali hubungan mereka dengan para pedagang asing. Faktor utama dari Jepang akhirnya memutuskan untuk menormalkan kembali hubungan perdagangan karena pada tahun 1853, Komandan Matthew Perry dari Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka diri melalui perjanjian Kanagawa. Dan pada periode ini juga Jepang memasuki era baru yang dimulai dengan penghapusan politik oleh Kaisar Meiji serta mereformasi Jepang secara mendatar dan menekankan pada pembaruan kehidupan manusia melalui perkembangan industri serta teknologinya. Dan kemudian dalam waktu yang relatif singkat, Jepang tumbuh menjadi negara industri yang maju dan berkembang. Pada saat itu juga, para pemuda dikirim ke luar negeri untuk belajar. Mereka dikirim ke Eropa dan ke Amerika untuk belajar teknologi. Kalau nggak salah, Jepang juga mengadopsi politik, ekonomi, dan militer ala barat. Banget, modernisasi yang begitu cepat membuat Jepang menjadi negara dengan kekuatan industri dan militer yang sangat kuat di Asia. Dan kamu tahu nggak? Pada awal Perang Dunia II, Jepang memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia Tenggara dan pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia yang pada saat itu merupakan Hindia Belanda. Iya, aku tahu. Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia menganggap bahwa Jepang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Belanda. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka kira. Justru Jepanglah yang menggantikan posisi Belanda untuk kembali menjajah dan memperbudak rakyat Indonesia untuk terakhir kalinya. Tanggal 8 Maret 1942, Jepang dan Belanda melakukan sebuah
Perjanjian itu dinamai dengan Perjanjian Kalijati yang berlangsung di Subang, Jawa Barat. Perjanjian itu menandai menyerahnya Belanda kepada Jepang tanpa syarat dan membuat Jepang berkuasa mulai saat itu di Indonesia. Perjanjian Kalijati juga menjadi awal dari masa kependudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung hingga pada tahun 1945. Teman-teman, jadi itu adalah ringkasan fakta menarik tentang negara Jepang dari awal penerapan politik Shokoku sampai dengan Perjanjian Kalijati yang dibuat Jepang dan Belanda di Indonesia. Baik, mari kita akhiri podcast hari ini. Bila ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Ayla Julita dan rekan saya Fariska Khairunisa. Kami berdua izin pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.